Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan teks biografi tentang Ibu Fatmawati. Fatmawati adalah istri dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. Fatmawati lahir dari kedua orang tua yang berasal dari suku Minangkabau, Sumatera Barat, yaitu Hasanuddin dan Siti Khadijah dengan nama Fatimah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Dan ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Pada tanggal 1 Juni 1943, Fatmawati menikah dengan Soekarno yang merupakan Presiden pertama Indonesia. Ia menjadi Ibu Negara Indonesia pada tahun 1943 hingga tahun 1967 dan merupakan istri ketiga dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. Fatmawati dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera merah putih yang turut dikibarkan dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari pernikahannya itu, ia dikaruniai 5 orang putra dan putri, yaitu Guru Soekarno Putra, Megawati, Rahmawati, dan Sukmawati Soekarno Putri, dan Guntur Soekarno Putra. Pertemuan Fatmawati dan Soekarno. Soekarno bertemu Fatmawati di Bengkulu pada tahun 1938. Ketika itu, ia diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda di Bengkulu. Setelah dipindahkan dari Enda Flores di Bengkulu, Soekarno berteman atau berkawan dengan Hasanuddin, dan ia diminta untuk mengajar di sekolah Muhammadiyah di sana. Ketika itu, Fatmawati baru berusia 15 tahun dan menjadi salah satu murid di sekolah Soekarno mengajar. Kemudian Soekarno menawari Fatmawati untuk melanjutkan sekolah bersama Ratna Juami yang merupakan anak angkat Bung Karno. Setelah lulus, Fatmawati kemudian ikut tinggal bersama Soekarno dan keluarganya di Bengkulu. Sebelum menikahi Fatmawati, Soekarno telah menikah dengan Inggit Garnasy, lalu berpisah pada tahun 1943. Setelah berpisah dengan Inggit, Soekarno kemudian menikahi Fatmawati. Fatmawati menikah dengan Soekarno ketika Jepang mulai kewalahan dalam menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua. Dan peluang untuk Indonesia merdeka pun semakin terbuka. Setahun setelah pernikahannya, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Bendera merah putih diizinkan berkibar dan lagu kebangsaan Indonesia Raya diizinkan berkumandang. Ibu Fatmawati kemudian berpikir bahwa memerlukan bendera merah putih untuk dikibarkan di Pegangsaan Timur. Namun pada saat itu tidak mudah untuk mendapatkan kain merah dan putih di luar. Pasalnya, barang-barang bekas impor semua berada di tangan Jepang, dan kalaupun ada di luar, untuk mendapatkannya pun harus dengan berbisik-bisik. Berkat bantuan Shimizu, yang merupakan orang yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang sebagai perantara dalam perundingan Jepang-Indonesia, akhirnya Ibu Fatmawati mendapatkan kain merah dan putih. Ibu Fatmawati menghabiskan waktunya untuk menjahit bendera itu dalam kondisi fisiknya yang cukup rentan. Pasalnya, saat itu Ibu Fatmawati sedang hamil tua dan sudah waktunya untuk melahirkan putra sulungnya, yaitu Guntur Soekarno Putra. Tak jarang ia menitikkan air mata kala menjahit bendera itu. Menjelang kelahiran Guntur, Ibu Fatmawati memaksakan diri untuk menjahit bendera itu. Saya jahit berangsur-angsur dengan mesin jahit Singer yang digerakkan hanya dengan tangan saja, sebab dokter melarang saya menggunakan kaki untuk menggerakkan mesin jahit, ujar Ibu Fatmawati yang ditulis dalam kitab Bondan Winarno. Semasa hidupnya sebagai ibu negara, Fatmawati sering mendampingi Presiden Soekarno bertugas. Karenanya, Ibu Fatmawati menjadi sosok yang sangat dihormati. Sampai akhir hayatnya pun, Ibu Fatmawati tetap disegani dan dihormati oleh masyarakat Indonesia. Ibu Fatmawati meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 tahun.
Ia meninggal dunia di Kuala Lumpur, Malaysia karena terkena serangan jantung. Ibu Fatmawati yang telah berpulang kemudian dimakamkan di Karet Bifak, Jakarta. Karena jasa-jasanya, nama Ibu Fatmawati kini diabadikan menjadi nama rumah sakit di Jakarta. Selain itu, nama Fatmawati Soekarno juga dijadikan sebagai nama Bandara Udara Indonesia, tepatnya di Bengkulu, di mana kota kelahiran Ibu Fatmawati. Yang dapat diinspirasi dari Ibu Fatmawati yaitu pentingnya pengorbanan dan menjaga semangat dan mimpi di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just